Shalom Alehem Besem Yesua Hamasia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya Pastor Juniarson Ginting. Renungan malam kita kali ini terambil dari firman Tuhan Efesus 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari firman yang kita baca, renungan malam ini saya ambil judul 5 karya iman dalam aplikasinya. Yang pertama dikatakan, tanpa iman tidak ada keselamatan. Dalam Efesus 2 ayat 89 yang sudah kita baca tadi dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jelas, tidak ada sedikit pun peran serta manusia dalam proses keselamatan, tapi murni karena kasih karunia Tuhan Yesus oleh iman kita kepada Dia. Karya keselamatan yang dilakukan Tuhan Yesus sempurna oleh darah-Nya, dan manusia hanya percaya dengan iman. Jadi di sini jelas bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus berbeda dengan apa yang diajarkan oleh agama-agama lain. Di dalam agama lain mereka beriman bahwa untuk mendapatkan keselamatan atau sorga, mereka harus berbuat baik, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, sehingga suatu saat ketika dihitung pahala lebih banyak dari dosa, mereka akan masuk surga. Itu ajaran dunia. Tetapi Kristus mengajarkan kepada pengikutnya bahwa karena iman engkau diselamatkan. Jadi keselamatan ini karena kasih karunia, anugerah, grace, sola gracia, ya. Karena anugerah, ya, maka kita selamat. Kita beriman kepada Yesus, maka kita selamat. Ini yang membedakan di antara kekristenan dan di luar kekristenan. Jadi kita luar biasa memiliki Tuhan yang memberikan pengajaran dan firman-Nya yang benar dan luar biasa. Yang kedua dikatakan, tanpa iman tidak ada pembenaran. Dalam Roma 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi jelas bahwa proses pembenaran atau justification itu dilakukan oleh Tuhan kepada orang percaya karena iman orang tersebut, dan bukan karena melakukan peraturan dan aturan yang ada. Ingat bahwa kita dibenarkan, ya, karena iman. Sama seperti Abraham, karena iman ia dibenarkan. Manusia juga karena iman dibenarkan. Karena manusia sebenarnya adalah orang yang tidak mengerti kebenaran ketika orang belum ditebus. Orang ada di bawah kuasa dosa, hukum dosa, sehingga orang sulit untuk menerima melihat kebenaran. Jadi kalaupun hari ini kita
kita dibenarkan itu karena iman, bukan karena kita melakukan aturan-aturan, peraturan Taurat yang diberikan. Tidak. Kita dibenarkan karena iman. Karena kita beriman kepada Yesus sang kebenaran itu sendiri, maka dibenarkanlah kita. Ini luar biasa. Yang ketiga dikatakan, tanpa iman tidak ada jalan menuju anugerah. Jadi, anugerah adalah suatu hadiah yang diberikan dengan cuma-cuma, karena sebenarnya kita tidak layak menerima hadiah itu. Tapi Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma karena kasih karunia-Nya. Roma 5 ayat 2 berkata, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita memperoleh anugerah atau kasih karunia Tuhan karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus-Nya dalam hati kita. Jadi jelas, kasih karunia, anugerah yang kita terima itu karena iman kita. Yang keempat dikatakan, tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Ini luar biasa. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jelas bahwa iman manusia berkenan di hadapan Tuhan, sebab tanpa iman manusia tidak layak datang kepada Tuhan yang Maha Kudus. Sekali lagi dikatakan, tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman kita tidak mungkin datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus, kita tidak kudus. Yang tidak kudus tidak mungkin bertemu dengan yang kudus. Karena kalau itu terjadi, maka yang tidak kudus akan mati hangus terbakar. Jadi kalaupun hari ini kita bisa datang kepada Bapa, berdoa, memohon secara langsung tanpa harus melalui perantara lagi, itu semua karena iman kita kepada Kristus. Karena Kristuslah perantara antara kita dan Bapa. Di dalam zaman perjanjian lama, orang datang kepada Tuhan harus melalui imam-imam, membawa persembahan, tidak boleh langsung. Karena hanya imam yang bisa memohon dan berdoa dan meminta bertemu dengan Tuhan. Manusia biasa tidak bisa. Tetapi dalam perjanjian baru, karena kasih karunia, kita sudah ditebus oleh kematian Yesus, maka kita bisa langsung bertemu dengan Bapa melalui doa dan penyembahan, pujian, dan sebagainya. Ini luar biasa. Nah, yang terakhir dikatakan, tanpa iman tidak ada kehidupan. Ini kalau kita mengerti, maka kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Luar biasa. Dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita hidup, Bapak Ibu, karena kita beriman kepada Anak Allah, yaitu Yesus Kristus, yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Jadi kalau kita hidup hari ini, itu adalah kesempatan. Kita hidup hari ini, itu adalah mujizat. Kita hidup hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kita hidup, itu semua karena kasih karunia dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita imani itu. Jadi kalau hari ini engkau ada, jangan sombong. Hari ini engkau ada, mengucap syukur. Kalau hari ini engkau ada, pasti itu adalah kesempatan untuk berbuat baik dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan dalam renungan malam kita kali ini, Bapak Ibu. Ada 5 karya iman dalam aplikasinya. Yang pertama, tanpa iman tidak ada keselamatan. Yang kedua, tanpa iman tidak ada pembenaran. Yang ketiga, tanpa iman tidak ada jalan menuju anugerah. Tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Dan yang terakhir, tanpa iman tidak ada kehidupan.
Iman adalah percaya kepada Kristus yang merupakan keputusan untuk percaya yang terus-menerus seumur hidup dan bukan hanya pada satu saat saja. Jadi iman itu adalah percaya kepada Kristus dan itu terus-menerus sepanjang hidup kita. Karena dikatakan iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar adalah kasih. Jadi selagi kita masih ada di bumi, kita perlu iman, perlu pengharapan, dan perlu kasih. Tapi nanti waktu kita di surga yang ada tinggal kasih, karena iman tidak perlu karena kita sudah bersama dengan Kristus. Pengharapan apa lagi karena kita sudah menerima pengharapan, yaitu bersama dengan Kristus. Jadi jelas selagi masih hidup, iman ini tetap harus terus kita dibangun, kita tingkatkan, dan percaya kepada Kristus itu selalu ada dalam hidup kita sepanjang hidup kita. Demikian Bapak Ibu renungan malam kita yang luar biasa kali ini. Jangan lupa like dan subscribe juga Insu Broadcast Channel. Bagikan kepada saudara-saudara Bapak Ibu, teman-teman Bapak Ibu. Dengan membagikan channel ini, Bapak Ibu juga turut serta menginjil, menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.